Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan cara cepat taklukkan materi P3K 2022 menjelang tes. Teman-teman semuanya, saya di sini paham kondisi teman-teman semuanya. Pasti sekarang rasanya sedang dakdikduk, sedang sedang penasaran dan juga ya serba deg-degan lah ya, karena memang untuk tes P3K itu tinggal menghitung hari aja teman-teman semuanya. Kalau dari perubahan jadwalnya sih dikatakan tesnya itu di tanggal 17 Maret sampai dengan 10 April ya. Namun tergantung dari formasi yang teman-teman pilih, mungkin tidak semuanya dilaksanakan pada hari yang sama gitu ya. Misalnya contoh untuk formasi dosen itu hanya diberikan plotnya mungkin hanya sekitar 1 minggu aja gitu, atau mungkin di instansi lainnya juga di hari yang berbeda. Tapi saya paham teman-teman semuanya di sini pasti butuh effort yang lebih untuk belajar dan juga butuh usaha yang maksimal. Apalagi teman-teman di sini ada yang punya kesibukan di tempat yang lain ataupun mungkin sedang melakukan kegiatan lainnya gitu ya, yang akhirnya perhatian untuk tes P3K ini mungkin kurang maksimal seperti itu. Nah, di video ini saya akan berbagi nih tips dan trik jitu pengalaman yang sudah saya lakukan terkait dengan cara cepat untuk menguasai materi-materi dan juga untuk memberikan pola belajar yang efektif dalam waktu yang singkat. Tapi teman-teman semuanya, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini ya, didukung agar YouTube channel saya ini bisa berkembang luas dan juga bisa menjadi manfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Dan saya doakan teman-teman lulus menjadi P3K baik di formasi apapun, dan baik yang sedang fokus di dosen juga saya doakan untuk menjadi dosen yang kece, dosen yang terhormat, dosen yang informatif dan edukatif lah ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke materinya. Di sini teman-teman semuanya, sebetulnya saya mau fokuskan untuk P3K dosen, tapi untuk kompetensi P3K ini kan semua formasi itu masuk ya teman-teman semuanya. Jadi kompetensi P3K ini kan terdiri dari 4 tes, ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara gitu ya. Nah, ini saya rasa sih sebetulnya ya kalau dari segi pemetaan pola belajarnya di sini saya memfokuskan materi-materinya itu lebih kepada P3K dosen, tapi bisa juga loh untuk diadopsi di P3K formasi lainnya. Nah, bagaimanakah cara pemetaan belajarnya ataupun cara belajar dalam waktu yang singkat tapi kita bisa menguasai semua materi? Nah, ini dia teman-teman semuanya. Ini ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kompetensi teknis di sini saya fokusnya ke dosen, tapi boleh digunakan di formasi yang lain ya. Di sini teman-teman semuanya, ini adalah tabel belajar yang memang sudah pernah saya praktekkan di pengalaman saya di tahun 2021 saat menghadapi CPNS dosen. Nah, sebetulnya ada 2 trik dari saya, ada 2 tabel yang mungkin teman-teman bisa pilih dan nanti disesuaikan aja sesuai dengan kegiatan dan juga sesuai dengan mana sih gaya belajar yang cocok, yang bisa teman-teman adopsi ataupun implementasikan di diri teman-teman semuanya. Nah, untuk yang tips yang pertama ataupun untuk cara pertama, saya di sini mengambil beda-beda setiap hari itu beda jenis kompetensinya ya. Nah, di sini karena memang patokan saya adalah P3K dosen dan lagi-lagi bisa digunakan untuk P3K lainnya ya. Saya mengambil untuk hari untuk hari belajarnya itu saya ambil gambarannya adalah 1 minggu, jadi tersedia 7 hari. Nah, setiap harinya itu saya membagikan dari jenis kompetensinya gitu. Jadi misalnya hari Senin dan Selasa itu saya
memplotkan waktu saya, energi saya itu untuk belajar kompetensi teknis. Di hari Rabu, saya akan belajar dan menguasai materi di kompetensi manajerial. Di hari Kamis, saya akan belajar terkait dengan kompetensi sosiokultural. Di hari Jumat, saya akan belajar terkait dengan wawancara. Dan di Sabtu Minggu, itu memang saya memberikan waktu sepenuhnya dan energi saya itu khusus untuk tryout dan bahas-bahas soal. Ya, kenapa demikian? Karena kalau dari segi otak kita ya sebetulnya itu agak lebih mudah dan memang lebih mudah untuk mempolakan ataupun mensistematiskan belajar itu secara fokus, tapi tidak bercampur aduk semuanya gitu. Jadi lapisan-lapisan di dalam otak kita itu akan gampang menyerap informasi yang satu jenis. Jadi tidak dicampur ataupun tidak bercabang dengan jenis informasi lainnya. Justru itu kalau sudah bercampur ataupun bercabang dengan informasi yang lainnya, itu justru isi kepala kita itu akan mudah buyar dan akan mudah untuk tidak konsentrasi. Maka dari itu saya memplotkan ataupun saya mengklasifikasikan setiap harinya dengan jenis kompetensi yang berbeda untuk saya pelajari ya. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan kompetensi teknis. Di sini saya memberikan waktu saya secara penuh itu untuk belajar kompetensi teknis di Senin dan juga Selasa ya. Bentar teman-teman semuanya, kalau CPNS 2021 itu kan hanya ada TIU, TWK, dan TKP ya kan. Nah, itu saya sesuaikan misalnya Senin TWK, Selasa TIU, Rabu TKP. Nah, di sini saya memberikan gambaran, saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang sedang mengikuti P3K dosen, gitu ya. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya Senin dan Selasa, saya harus memplotkan ataupun harus fokus belajar di bidang kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini kan ada 4 sub materi lagi ya kan, ada etika dan trik perguruan tinggi, dimensi psikologi, penalaran dan pemecahan masalah, serta bahasa Inggris. Nah, di hari Senin dan hari Selasa itu saya bagi dua lagi teman-teman. Di hari Senin itu saya fokus untuk belajar etika dan trik perguruan tinggi serta dimensi psikologi. Jadi informasi yang masuk hanya 2 informasi itu aja. Dan di hari Selasa saya fokusnya ke penalaran serta ke bahasa Inggris. Nah, di sini bisa dilihat ya di jadwal yang sudah saya tulis di samping tabelnya, itu waktu-waktu efektif yang udah saya laksanakan semenjak saya belajar di tahun 2021, belajar CPNS maksudnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang akan belajar P3K dalam waktu 1 minggu ini. Gimana caranya ya bisa menaklukkan semua materi P3K gitu. Nah, ini teman-teman, saya bagikan jadwal-jadwalnya itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan otak kita. Jadi di pagi hari jam 5 sampai jam 7 pagi itu adalah waktunya otak kita itu sedang fresh-freshnya gitu teman-teman. Jadi di waktu ini itu paling gampang untuk menghafal dan juga untuk belajar dan paling mudah untuk diingat. Ya, kemudian di jam 9 sampai jam 11 itu otak kita sedang memiliki kemampuan yang ekstra untuk menerima banyak informasi, untuk diasah lebih tajam, dan untuk bekerja keras itu paling kencang di jam 9 sampai jam 11. Nah, maka dari itu di jam ini saya terbiasa untuk melakukan tryout. Jadi tryout sebanyak-banyaknya itu di jam ini. Bisa kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan dari jam 8 misalnya, boleh. Jadi boleh dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 9 sampai jam 11. Kemudian di jam 15 sampai jam 16 itu sebetulnya otak kita ini udah kapasitasnya sudah menurun. Jadi dari jam siang sebetulnya ya, dari setelah zuhur itu sampai dengan jam sore itu otak kita sudah mulai lemah, maka tidak bisa dipaksa dengan pekerjaan yang berat seperti tryout. Maka dari itu di jam 15 sampai jam 16 itu lebih kepada bahas soal, lebih kepada hal-hal yang lebih ringan. Bahas soal di sini tidak menguras energi, tapi lebih kepada kita perlu paham secara
santai gitu ya dari hasil tryout yang sudah kita laksanakan. Nah, kira-kira mana nih yang sesuai dengan jawaban yang benar atau jawaban yang salah itu seperti apa, dan itu harus kita bahas. Nah, maka dari itu di jam 15 dan jam 16 ini paling mudah untuk kita bersantai-santai dalam membahas soal. Kemudian di jam 19 dan sampai jam 9 malam ya, sampai malam lah intinya, itu kita sudah nggak kuat lagi untuk belajar yang sifatnya keras ya. Maka dari itu di jam 19 sampai jam 9 malam ini lebih tepatnya kita untuk men-scroll ataupun memilah informasi-informasi ataupun belajar ringan dari YouTube. Enggak lagi menghafal, tapi kita lebih kepada melihat secara visual, karena kalau belajar secara visual itu justru akan lebih gampang diingat ya. Jadi boleh secara visual dan juga secara audio, jadi sifatnya podcast bisa ataupun audio visual dari YouTube bisa. Nah, kemudian di jam malam ini itu akan gampang diingat karena memang setelah kita belajar itu kan saya biasanya langsung tidur. Nah, ketika langsung tidur itu dari sebuah penelitian itu saya pernah mendapatkan bahwa itu justru apa yang kita pelajari sebelum tidur itu akan gampang diingat dan akan gampang untuk masuk ke alam bawah sadar. Maka dari itu orang-orang yang belajar ataupun yang melihat sesuatu di malam hari dan kemudian ia tidur, itu justru akan gampang untuk terikat dengan neuron-neuron yang ada di otaknya kita gitu, sehingga akan mudah untuk kita pahami lebih cepat. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya balik lagi ya untuk hari Senin dan Selasa, itu etika dan tidak mau perguruan tinggi dan dimensi psikologi dan penerapan bahasa Inggris, itu saya belajar, saya hafal setiap materinya, itu di jam 5 sampai jam 7 pagi. Ya, karena memang di jam segitu adalah jam yang paling gampang untuk belajar, baik itu dari buku, dari YouTube, intinya yang sifatnya menghafal ataupun yang sifatnya memang membutuhkan daya ingat gitu, memang harus diplotkan di jam 5 sampai jam 7. Kemudian di jam 9 dan jam 11 itu di hari Senin dan Selasa saya memang fokus untuk tryout aja. Tryoutnya boleh dari segi tryout masing-masing jenis kompetensi ataupun tryout secara keseluruhan ya. Jadi misalnya ada kompetensi teknisnya, ada manajerial, sosiokultural, wawancara, dan terserah, boleh teman-teman bagikan sesuai dengan kemampuan teman-teman di sini. Dan kemudian di jam 3 sampai jam 6 itu saya fokus juga terkait dengan bahas-bahas soal dari hasil tryout yang sudah saya lakukan. Kemudian di jam 7 sampai jam 9 malam saya belajar dari YouTube dan juga dari podcast. Nah, teman-teman, kemudian di hari Rabu hal yang sama juga saya lakukan, tapi untuk menguasai materi dari kompetensi manajerial. Nah, di sini teman-teman semuanya sama ya seperti kompetensi teknis, harus belajar baik dari buku, dari website, dari YouTube segala macam. Dan saya sesuaikan juga dengan jadwal-jadwal yang sudah saya berikan. Hal yang sama juga saya lakukan di hari Kamis, yaitu sosiokultural. Hari Jumat wawancara, itu saya sesuaikan dengan jadwal yang sudah saya tulis di sini. Dan kemudian di hari Sabtu dan Minggu itu saya sudah tidak buka lagi materi-materi dari setiap kompetensi, tapi di hari Sabtu Minggu itu saya memang fokus untuk tryout-nya. Jadi di jam 5 sampai jam 7 pagi yang biasanya saya gunakan untuk belajar, itu jam 5 sampai jam 7 pagi saya gunakan untuk tryout. Gitu teman-teman. Kemudian setelah tryout saya langsung bahas soal. Nah, kemudian itu paling dapatnya 1 kali tryout ya kalau jam 5 sampai jam 7 pagi. Kemudian hal yang sama juga saya lakukan di jam 9 sampai jam 11 siang untuk Sabtu Minggu aja ya. Ini khusus untuk Sabtu Minggu. Kemudian jam 15 sampai jam 16 sore itu saya nggak ngapa-ngapain di hari Sabtu Minggu karena memang itu jamnya main ya, jadi itu weekend. Kemudian di jam 7 malam sampai jam 9 jam 7 malam sampai jam 9 malam itu saya murni untuk belajar dari YouTube. Oke, jadi saya bedain untuk Sabtu dan Minggu itu khusus dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang itu saya try out dan bahas soal. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin untuk resep belajar yang tabel ini saya menganggap lebih efektif ketimbang
resep yang satunya. Tapi ini coba kita lihat dulu ya untuk yang satunya. Nah, untuk metode belajar yang sekarang ini bagian advanced stage, nah itu saya membagikannya sama jam-jamnya itu seperti pada tabel sebelumnya, tapi bedanya adalah bukan dibagikan belajar per materinya itu di setiap harinya beda-beda, enggak. Tapi di setiap harinya kita akan belajar ke 4 jenis materi sekaligus, tapi dengan jadwal yang berbeda. Nah, misalnya di hari Senin itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu di jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu murni semuanya belajar tentang kompetensi teknis. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena di kompetensi teknis ini adalah yang paling sulit karena memang ada materi tentang etika dan trik perguruan tinggi. Jadi, jadi untuk kompetensi teknis itu tidak ada plot ataupun tidak dilakukan di jam yang lainnya. Memang murni harus di pagi hari biar gampang ingat gitu ya. Kemudian di jam 9 sampai jam 11 itu murni semuanya belajar kompetensi manajerial. Jadi semua materi itu baik itu dari YouTube, baik itu dari website, baik itu dari buku. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 9 sampai jam 11 belajar kompetensi manajerial. Apapun itu dipelajari yang berkaitan dengan kompetensi manajerial. Kemudian jam 3 sampai jam 4 sore itu bahas tentang kompetensi sosiokultural ya. Jadi itu murni belajar sosiokultural semuanya seperti itu. Kemudian jam 7 malam sampai jam 9 malam itu belajar tentang wawancara. Nah, wawancara ini sebetulnya dibilang sulit-sulit, dibilang agak mudah juga, tapi tidak lebih banyak mengeluarkan energi ketimbang 3 kompetensi di atas. Maka dari itu untuk bagian wawancara itu dipelajari di jam malam, karena kan malam kapasitas otak udah sangat lemah dan butuh istirahat gitu ya. Maka dari itu dipelajari yang ringan-ringan aja yang berkaitan dengan wawancara. Nah, teman-teman semuanya, beda halnya dengan hari Minggu. Hari Minggu itu justru yang lebih kerasnya untuk belajar. Sebetulnya kalau dibilang lebih keras belajar sudah setiap harinya ya, karena setiap harinya itu kan setiap jamnya itu beda-beda jenis kompetensi yang dipelajari. Tapi di hari Minggu ini beda bentuk belajar kerasnya. Di hari Minggu ini fokusnya adalah semuanya ke tryout. Tryout bahas soal, tryout bahas soal, tryout bahas soal, sesuai dengan jam yang sudah saya berikan di samping ini. Dan biasanya teman-teman semuanya, kalau ya sekiranya memang kita ini ngerti dengan kompetensi diri kita, misalnya ya, saya itu tipikal yang belajarnya setiap hari harus berbeda. Karena kenapa saya tidak bisa kepala saya bercabang-cabang dalam satu hari itu harus belajar banyak materi. Itu justru saya gampang lupa dan ya itu justru lebih tidak fokus, lebih tidak konsen. Maka dari itu saya lebih cocok untuk belajar yang metode pertama ketimbang advanced stage. Tapi teman saya itu justru lebih gampang belajar dengan metode advanced stage ini, teman-teman. Bagi dia dengan belajar seperti ini setiap harinya itu tidak melewatkan satu materi pun dan setiap harinya bisa mengulang materi-materi yang sama. Beda halnya dengan metode yang sebelumnya. Jadi di sini kedua metode ini sama-sama efektif di orang yang berbeda, di kemampuan masing-masing orang. Jadi di sini teman-teman semuanya, saya balikkan lagi ke teman-teman bisa pilih pakai metode mana untuk belajar. Dan saya rasa bagi teman-teman yang mungkin akan tesnya itu dalam waktu sepekan ke depan, akan lebih gampang untuk belajar dengan menggunakan metode advanced stage. Nah, pun misalnya ya teman-teman di sini ada yang memang belajarnya, ada yang memang tesnya itu mungkin 2 minggu ke depan, maka bisa digunakan metode yang pertama dan dikombinasikan dengan advanced stage ini. Jadi teman-teman semuanya silahkan pilih metode belajar yang gampang, yang bisa dikuasai dalam waktu 1 minggu ini. Oh iya teman-teman semuanya, di sini juga saya mau menyampaikan bahwa kan ini mau tes ya, mau tes P3K dan saya harap teman-teman semuanya bisa fokus terlebih dahulu di tes ini.
Bagi teman-teman yang memiliki kegiatan lainnya, mungkin bisa menyesuaikan jadwal belajarnya itu lebih ekstra lagi, atau mengutip dari beberapa jadwal di tabel belajar yang sudah saya berikan. Tapi teman-teman semuanya, di sini juga saya mau menyampaikan bahwa teman-teman boleh loh kalau misalnya ada metode lain yang sekiranya bisa digunakan untuk belajar lebih efektif, untuk dilakukan setiap harinya, untuk difokuskan dan konsistenkan waktu belajarnya sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Oke, itu aja teman-teman untuk metode pembelajaran ataupun untuk pemetaan cara belajar yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk menguasai semua materi ataupun semua kompetensi dari tes P3K 2022. Teman-teman semuanya, jika memang ada jenis ada jenis belajar lainnya yang memang teman-teman lakukan, bisa di drop di kolom komentar, dan saya pengen denger nih cerita dari teman-teman semuanya dari hasil belajar dan juga effort yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Itu aja teman-teman semuanya, jangan lupa untuk share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lainnya agar bisa menjadi manfaat dan juga menjadi referensi yang lainnya untuk belajar. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk channel ini, dan jangan lupa untuk selalu nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik berkaitan dengan informasi-informasi edukasi seperti ini. Saya Fataya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.